Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kemudahan bagi kita untuk bisa menunaikan sholat subuh di hari ini, hari Jumat tanggal 16 bulan Safar 1443 Hijriah. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah li'tiqadit ta'ifah an-najiyah al-mansurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang berlandaskan setiap pertanyaan dan jawabannya dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membicarakan pertanyaan yang ke-60 di halaman ke-77 jemaah sekalian, yaitu tentang contoh sifat dzatiyah di dalam al-hadis. Contoh sifat dzatiyah di dalam al-hadis. Ya, yaitu kata beliau, ma mithalu sifat adzat minas sunnah. Ya, apa contoh sifat-sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah kita jelaskan hadis yang pertama dan demikian pula hadis tentang salat istikharah. Kita lanjutkan di hadis yang berikutnya di halaman yang ke-78. Disebutkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, tad'una sami'an basiran qariba. Sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada yang asam, yaitu yang tidak mendengar atau tuli, wala ghaiban, tidak pula yang ghaib atau jauh. Ya, di sini lafaz asam ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Dinafikan, ditiadakannya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha melihat. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar permohonan hamba-hambanya. Ya, jadi terdapat sifat penetapan mendengarkan atau sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ghaiban, ya. Tad'una sami'an basiran qariban, ya, kalian itu berdoa kepada zat, kepada Rabb, kepada Tuhan yang maha mendengar, yang maha melihat, qariban, yang maha dekat. Di sini terdapat isbat asmaul husna, di antaranya Sami', kemudian Al-Basir. Ya, jadi Allah itu maha mendengar, maha melihat, dan juga Allah itu maha dekat dengan hamba-hambanya, maha dekat ilmunya. Namun Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, ini juga dalil, ya, yang digunakan oleh muallif di sini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, juga Imam Muslim, ya, rahimahullahu taala, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, dijelaskan bahwasanya
Dalam kitab Muslim ya disebutkan dalam bab az-zikr, bab khafdus saut bid-du'a. Ya, jadi kalau dalam Sahih Muslim disebutkan dalam bab zikir, dalam subbab khafdus saut bid-du'a, merendahkan suara di dalam berdoa. Ya, jadi kita meskipun berdoa dengan suara yang lirih, di samping kita tidak mendengar doa kita jamaah sekalian, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apapun yang kita mohonkan. Dengan segala bahasa, ya, apapun yang kita mohonkan, yang sebelah kita berdoa dengan bahasa yang lain, dengan suara yang lirih, Allah pun Maha mendengar permohonan kita semua. Kita bisa bayangkan di dunia ini berapa orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama dengan sekian puluh bahkan ratus bahasa, namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah, ya, hal itu mudah bagi Allah, dan Allah mampu Maha mendengar dan Maha mengetahui setiap permohonan hamba-hambanya. Ya. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Sunan Abi Dawud, ya, pada kitabus shalah atau bab tentang salat, ya, yaitu dalam bab ad-du'a, juga dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian di antara dalil yang lain yang digunakan oleh muallif di sini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu an yuhiya bil amri takallama bil wahyi." Idza aradallah, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan, an yuhiya, untuk mewahyukan, bil amri, terhadap satu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tentu kita gunakan lafaz berfirman. Berfirman bil wahyi, dengan wahyu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan satu hal, satu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bil wahyi, dengan wahyu tersebut. Ini juga jelas sekali, gamblang sekali penetapan sifat apa? Al-kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kaifiyahnya, bagaimananya, ini hanya Allah yang Maha mengetahuinya, tidak serupa dengan makhluknya. Namun kita tetapkan sifat berfirman bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada footnote yang cukup panjang jemaah sekalian. Dijelaskan dalam footnote-nya, kita lihat. Hadis idza aradallahu azza wa jalla an yuhya bil amri takallama bil wahyi. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam, ya, Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Ya, bihadza sanad, ya. Haddatsana Zakaria ibnu Yahya ibnu Iyas al-Misri, ya, telah mengabarkan kepada kami Zakaria bin Yahya bin Iyas al-Misri. Qala haddatsana Nuaim ibnu Hammad qala haddatsana Al-Walid ibnu Muslim dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Ibnu Abi Zakaria dari Raja ibnu Haywah dari An-Nawas ibnu Sim'an bihi, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dengan sanad ini. Haddatsana Muhammad ibnu Auf, telah mengabarkan kepada kami Nuaim ibnu Hammad, telah mengabarkan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim dari Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir dengannya. Qultu Zakaria ibnu Yahya, ya, ada perawi yang namanya Zakaria bin Yahya bin Iyas, ya, bin Salamah. Ini adalah seorang yang thiqah atau terpercaya. Ini bisa dirujuk lebih lanjut dalam kitab At-Taqrib. Ya, At-Taqrib ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan juga Muhammad ibnu Auf. Ya, jadi kitab Taqrib itu menyebutkan, ya, perawi ini bagaimana derajatnya, perawi ini bagaimana derajatnya, ya. Dan juga Muhammad ibnu Auf bin Sufyan At-Tai, ya, seorang yang thiqah hafid, bisa dirujuk dalam kitab At-Taqrib. Juga Naim ibnu Hammad Madha, ya, telah dijelaskan beliau seorang yang saduqun yukhti katsiran, ya, derajatnya saduq yukhti katsiran, bisa dilihat dalam kitab yang sama. Kemudian Al-Walid ibnu Muslim Al-Qurashi maulahum Abul Abbas Ad-Dimashqi, seorang yang thiqah lakinnahu katsir tadlis, ya,
wa taswiyah. Kemudian Abdurrahman bin Yazid ibnu Jabir al-Azdi, seorang yang thiqah. Dan ibnu Abi Zakaria adalah Abdullah bin Abi Zakaria al-Khuzai, seorang yang thiqah, seorang yang faqih, ahli fikih, seorang yang ahli ibadah. Ya, Abu Dawud meriwayatkan dari beliau, bisa dilihat dalam Taqrib juga. Waraja ibnu Haywa al-Kindi Abul Miqdam al-Filastini, seorang yang thiqah faqih, diriwayatkan oleh jamaah dari muhaddithin. Demikian pula Imam Al-Bukhari mu'allaqan, ini bisa dilihat dalam kitab At-Taqrib. Juga An-Nawas ibnu Sim'an, maka di sini seorang sahabi. Nah, kalau sahabat jamaah sekalian tidak perlu diperiksa lagi. Kalau selain sahabat, perawi-perawi hadis ini dilihat bagaimana kedudukannya. Apakah seorang yang hafalannya kuat, bagaimana, apakah dia orang yang soleh atau fasik, bagaimana dalam menyampaikan hadis. Tapi kalau sahabat langsung diterima. Jadi sahabat itu udul, ya, tidak dilihat lagi, tidak dikoreksi lagi. Pokoknya sahabat maka udul, ya, langsung diterima. Tinggal perawinya yang sebelum sahabat ini bagaimana. Nah, menurut yang memberikan syarah di sini jamaah sekalian, wa ba'da dirasatina li sanadil hadis, ya, setelah kami koreksi, kami teliti kevalidan dari hadis ini, maka menurut pendapat yang mensyarah kitab ini, nahkum alaihi bi annahu dhaif. Ya, menurut kami bahwasanya hadis ini memiliki kelemahan karena hal berikut. Wa dzalika lima yali. Yang pertama, ini di halaman 79 atas, ya, nomor 1 bawah garis, li'anna fi sanadihi Nu'aim ibnu Hammad wa huwa saduq yukhti katsiran wa la yujad lahu mutabi' fi tabaqatihi. Ya, alasannya karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang namanya Nu'aim ibnu Hammad. Ya, dia saduq. Ya, saduq itu derajat di bawah siqah. Ya, saduq itu derajat di bawah siqah. Ya, jadi orang yang benar dalam menyampaikan hadis, tapi yukhti katsiran, banyak salahnya. Banyak salahnya itu misalnya seumpamanya kita hidup di zaman dulu, seumpama Mas sekalian. Pengen hidup di zaman dulu apa sekarang? Masya Allah, kita hidup di zaman dahulu seumpama, lalu kita di majelisnya ulama yang menyampaikan hadis. Nah, ulama yang menyampaikan hadis itu tidak langsung hadisnya, tapi dari siapa disebutkan semua. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda demikian. Nah, kita yang mendengar ini bermacam-macam jamaah sekalian, ada yang kuatannya hafalannya luar biasa, ada yang sedang, dan seterusnya. Nah, para ulama misalnya di sini ada Imam Bukhari dan yang lainnya itu melihat yang menyampaikan hadis ini bagaimana. Ya, ada sekali salah saja, bukan dalam hadisnya, dalam penyebutan perawinya atau nama atau apa gitu, itu sudah tercatat. Orang ini pernah keliru, pernah salah. Ya, itu dicatat di kalangan para ulama. Atau di dalam penyampaian hadisnya, ya, ada lupa misalnya, dicatat oleh para ulama. Ya, inilah tingkat ketelitian para ulama hadis, dan ini ada ilmunya tersendiri, ada ilmu hadis. Ilmu hadis nanti ada sub-subnya, ya. Ada ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu mustalahul hadis. Ya, jarh wa ta'dil itu maksudnya bagaimana fulan, ya, apakah dia orang yang diambil hadisnya, apakah derajatnya thiqah, apakah dia lemah, apakah dia saduq, dan seterusnya. Ya, jadi koreksi terhadap setiap orang. Di sini bukan meneliti kesalahan kelakuannya, tetapi supaya hadis itu tersaring dengan baik. Ya, dilihat apakah hafalannya baik atau tidak, apakah dia termasuk orang yang taat ataukah orang yang fasik, dan seterusnya. Ya, ini puluhannya kitab-kitab hadis kalau kita lihat di karya para ulama. Kemudian sebab yang kedua, ya, wala yujad lahu mutabi fi tabaqatihi. Ya, sedangkan tidak ada mutabi untuknya pada, ya, tabaqahnya tersebut. Mutabi artinya orang yang mengikuti. Ya, tidak ada orang yang mengikuti pada tabaqahnya. Tabaqah itu misalnya, ya, dari A, dari B, dari C, dari D, dari E, dari F, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu tabaqah misalnya dari C. Ya, C itu ada orang yang satu zaman dengannya. Ya, satu tabaqah. Ya, sampai kepada sahabat. Ini ada istilah tersendiri di kalangan para ulama.
Yang kedua sebabnya li'anna fi sanadihi al-Walid ibnu Muslim, ya, karena dalam sanadnya ada Walid bin Muslim, dia seorang mudallis walam yusarrih bitahdits. Ya, dia tidak menegaskan dengan kata-kata tahdits atau kata-kata haddatsana. Namun dia mengatakan an dari. Coba misalnya saya bilang saya mendengar berita ini langsung dari fulan. Fulan langsung mengabarkan kepada saya. Kalimat yang kedua, saya mengatakan dari fulan bahwasanya demikian-demikian. Mana yang lebih kuat? Yang pertama, karena yang pertama itu langsung mengatakan kepada saya. Nah, ini oleh para ulama pun dibedakan, apakah menggunakan lafaz haddatsana atau lafaz an saja. Karena kalau lafaz an atau dari, kalimat yang kedua tadi tidak serta-merta belum tentu menunjukkan kalau saya mendengar langsung. Kalau yang pertama mendengar langsung. Nah, di sini ya luar biasanya para ulama hadis meneliti sampai lafaz pun dilihat. Apakah menggunakan haddatsana atau an. Ya mungkin bagi kita sama saja sebenarnya, tapi bagi para ulama berbeda. Lafaz-lafaz tersebut berbeda. Jadi kekuatannya itu lebih kuat haddatsana, telah mengabarkan kepadaku. Berarti orangnya langsung bilang, tidak hanya mendengar, mungkin dari orang lain lagi, tapi kalau haddatsana langsung mengabarkan kepada kami. Baik. Kemudian dijelaskan juga bal qala an wa qad ya addahu Ibnu Hajar fil martabatir rabi'ah. Jadi Imam Ibnu Hajar menggolongkan beliau pada tingkat keempat ya dari al-mudallisin. Wahum man ittafaqa ala annahu la yuhtajju bi haditsihim. Saya ulangi, wahum man ittafaqa al-a'immatu ala annahu la yuhtajju bi haditsihim illa idza sarrahu bis sima' atau idza sarrahu bis sama'. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya tidak dijadikan hujjah dengan hadisnya orang-orang tersebut ya, kecuali kalau menyampaikan, menjelaskan bahwasanya telah mendengar langsung. Ya, bisa dilihat dalam Tabaqatul Mudallisin karya Imam Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajar ini seorang ulama yang luar biasa karya-karyanya dan ilmunya, dan juga bisa dilihat dalam kitab At-Tabyin bi Asma Al-Mudallisin, ya, kemudian kitab At-Tauhid Ibnu Khuzaimah dan juga kitab As-Sunnah. Baik. Nah, kelengkapan dari hadis ini di bawahnya, kelengkapan dari hadis yang tadi ya. Ya, lafadznya adalah idza takallama Allah bil wahyi, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wahyu, akhadhatis sama'u rajfatan, maka langit itu bergetar. Jadi kalau Allah berbicara, Allah berfirman, langit itu bergetar. Ya, ini patut kita jadikan ibrah. Kalau kita baca Al-Qur'an, maka yang kita baca apa jemaah sekalian? Kalamullah. Kalau langit saja bergetar, maka sudah selayaknya hati kita bergetar, hati kita khusyuk ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Ketika kita membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi langit itu bergetar syadidatan, ya, bergetar atau bergemuruh dengan suara yang keras min khaufillah, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan saya akan nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang maknanya kurang lebih, kalau engkau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka rasakanlah seakan-akan Allah menurunkan wahyu kepadamu. Ya, pasang baik-baik telingamu, ya, hadirkan hati, karena yang kita baca adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Bukan perkataan manusia biasa. Ini adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu kalau ada bacaan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan baik, dengarkanlah dengan seksama. Nah, lanjutannya, fa idza sami'a ahlus sama' bidzalik, ketika penduduk langit mendengar hal tersebut, su'iqu wa kharru sujada, mereka jatuh pingsan, ya, wa kharru sujada, dan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi dalam salat ada sujud tilawah, ya, seperti itulah, ya. Penduduk langit ketika mendengar firman Allah Azza wa Jalla, mereka pingsan kemudian bersungkur dalam keadaan sujud
kepada Allah Azza wa Jalla. Fayakunu awwaluhum yarfa' ra'sahu Jibril. Yang pertama-tama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril, ya, alaihi salam. Fayukallimuhu Allahu min wahyi. Lalu Allah berfirman kepada Jibril dari wahyunya, bima aroda, dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, di sini terdapat dalil ya, fayukallimuhullah, Allah berfirman kepada Jibril alaihi salam, berarti menetapkan sifat berfirman bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya jemaah sekalian? Karena kaitannya ini tentang apa? Sifat dzatiyah bagi Allah. Salah satunya sifat berbicara atau berfirman bagi Allah Azza wa Jalla. Bima arada, dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Kan ada wahyu itu berupa kitab-kitab samawi. Ada Suhuf Ibrahim, ada Zabur kepada Nabi Dawud, kemudian ada Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada kitab-kitab lain yang kita tidak mengetahui nama-namanya. Dan ada pula firman Allah Azza wa Jalla yang sifatnya pengkhabaran kepada Jibril alaihissalam. Misalnya Allah kalau cinta kepada fulan dari penduduk bumi, Allah panggil malaikat Jibril, Allah menyampaikan kepada Jibril bahwasanya Allah mencintai fulan. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut dan menyampaikan kepada penduduk langit bahwasanya Allah mencintai fulan. Dan penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Sebaliknya, kalau Allah SWT murka kepada seseorang juga demikian. Ini Allah berfirman, jamaah sekalian, dan kita imani. Nah, lanjutannya, fayantahi bihi 'alal malaikah. Ya, kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in. Setiap kali malaikat Jibril melewati langit. Ya, kita tahu malaikat Jibril ini aminus sama, kepercayaannya penduduk langit. Malaikat Jibril ini begitu besar dan luar biasa, memiliki 600 sayap. Ya, malaikat Jibril alaihissalam. Ya, pembawa wahyu, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kali melewati langit, maka para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala rabbuna?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kami? Nah, di sini juga dalil ya, "Madza qala rabbuna?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kami. Berarti menetapkan sifat berbicara bagi Allah, sifat berfirman bagi Allah Azza wa Jalla. Kapan dia kehendaki? Kapan saja Allah kehendaki, Allah akan berfirman. Ya, kita tidak menyerupakan dengan makhluk, tapi kita menetapkan apa adanya sebagaimana dalam nas hadis atau Quran. Qala al-haq, maka Jibril mengatakan al-haq, kebenaran. Artinya firman Allah, firman Rabb kami adalah kebenaran. Fayantahi bihi hadis umira. Lalu Jibril mengantarkan wahyu sesuai dengan perintah. Maksudnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Ya. Jadi makna hadis ini adalah kebenaran jemaah sekalian, meskipun di sini menurut ya pensarah dari kitab ini ada sisi kelemahan, namun digunakan ya oleh Syekh Hafidz Al-Hakami sebagai dalil, salah satu dalil bahwasanya Allah itu berfirman kapan saja Dia kehendaki. Bisa difahami ya, ini footnote-nya cukup panjang dan begitu detail, tapi kita bisa melihat ya sisi ketelitian ya beliau dalam melihat sanad ini, dan juga kelengkapan atau kesempurnaan dari hadis ini disebutkan juga. Baik, kita berlanjut ke hadis yang berikutnya. Ya, hadis yang berikutnya yaitu hadis tentang hari berbangkit. Hadis tentang hari berbangkit di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, wahai Adam. Wahai Adam." Lalu Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Labbaika." Kusambut panggilanmu ya Allah.
Nah, ini dalam bahasa Arab, labbaika itu kata yang menunjukkan menjawab panggilan dengan sesuatu yang sangat sempurna jawabannya. Sangat halus, sangat tinggi sekali tingkat bahasanya. Labbaika, ku sambut panggilanmu. Kan kalau kita dipanggil wahai fulan misalnya, kita iya ada apa? Ya, tapi labbaika itu ku sambut panggilanmu, dan di situ ada penghormatan. Tapi di sini kepada Rabb, kepada Allah menunjukkan penghambaan. Ku sambut panggilanmu artinya aku taat, aku tunduk ya Allah terhadap panggilanmu. Karena itu dalam ucapan talbiyah ya sangat syarat sekali ya dengan nilai-nilai ketauhidan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ku sambut panggilanmu ya Allah, ku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan nikmata, kenikmatan, laka wal mulk, demikian pula kerajaan milikmu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Artinya kami ya Allah memenuhi panggilanmu untuk ke tanah suci, untuk menunaikan umrah maupun haji ini. Kami datang ya Allah, Engkau menyuruh kami untuk haji, kami datang ya. Dan ini sama dengan ketika panggilan muadzin. Ya, kita datangi masjid, muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya langkahku ke masjid tidak akan mungkin bisa kecuali kalau Allah mudahkan. Kalau aku diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada hadis ini, ketika Nabi Adam diseru oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi Adam menjawab, labbaika, ku sambut panggilanmu ya Allah. Ya, kita lihat kelengkapan dari hadis yang mulia ini di footnote disebutkan. Kelengkapan dari hadis ini, labbaika wa sa'daika. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daika. Ya, dan demi membahagiakanmu. Fayaqul, lalu Allah berfirman, akhrij ba'tha jahannam min dzurriyyatika. Keluarkanlah anak cucumu dari neraka jahanam. Keluarkanlah dari anak cucumu sekelompok orang dari neraka jahanam. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Rabb, kam ukhrij. Ya Rabb, berapa yang aku harus keluarkan? Kemudian Allah menjawab, akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Keluarkan setiap dari 100 ya 99 orang. Keluarkan dari setiap 100 orang 99 orang. Faqalu ya Rasulullah. Lalu para sahabat tanya, ya Rasul, idzan ukhidha minna min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un famadha yabqa minna? Qala inna ummati fil umam kasya'ratil bayda fi thawril aswad. Ya, ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasul, jika diambil 99 pada setiap 100 orang dari kami, lalu berapa yang tersisa dari kami? Lalu beliau menjawab, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya umatku di tengah umat-umat yang lain seperti sehelai rambut putih di tubuh atau di badan atau di tubuh sapi yang berwarna hitam. Ya, artinya Nabi SAW, umat beliau itu salah satu dari umat-umat yang lain. Ya, meskipun jumlah umat para nabi itu berbeda-beda. Jadi ada nabi itu yang umatnya sedikit, ada yang sedikit sekali. Ya, bahkan nanti ada di antara umatnya nabi-nabi itu yang hanya 1 atau 2 orang saja, nabi-nabi terdahulu. Ada pula yang tanpa pengikut, ada pula yang umatnya banyak. Ya, termasuk di sini adalah Nabi Yunus alaihissalam, itu kan disebutkan dalam ayat mi'atu alfin aw yazidun, ya 100.000 lebih. Termasuk juga Nabi Musa alaihissalam, ya umat beliau juga banyak, dan insyaallah yang terbanyak adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat beliau sampai nanti hari kiamat, semenjak beliau diutus ya sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat tidak ada lagi nabi setelah beliau.
dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diimani oleh sekian banyak dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya jamaah sekalian, dari hadis yang ke-100 dari footnote 122 itu dan juga dari yang di atas garis terdapat dalil, ya, yaitu yaqulullah, Allah berfirman. Berarti menetapkan sifat berbicara atau berfirman bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di kelengkapan hadis di footnote yang bawah itu juga ada dialog antara Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman kapan saja Dia kehendaki. Ya, termasuk juga di awal-awal Al-Baqarah, ya, kita lihat bagaimana Allah berdialog dengan para malaikatnya sebelum Allah menciptakan manusia. Kan gitu ya. Ini semua menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat berbicara yang tidak sama dengan makhluknya, namun kita imani makna berbicara atau berfirman adalah hakiki sebagaimana adanya, tanpa menakwilkan, tanpa menyerupakan atau memisalkan. Nah, kemudian di bagian akhir dari pertanyaan ini sama sekalian, wa ghairi dzalik mimma la yuhsa. Ya. Sebentar, saya cocokkan dengan yang di layar aja sekalian. Ya, lanjutannya ya. Wa ahaditsu kalamillah li ibadihi fil mauqif. Ya, dan juga hadis-hadis firman Allah Subhanahu wa taala li ibadihi, kepada hamba-hambanya, fil mauqif, di padang mahsyar. Ya, artinya ada hadis-hadis yang menjelaskan firman Allah kepada hamba-hambanya di padang mahsyar sama sekalian. Wa kalamuhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala terhadap para penghuni surga. Ya, wa kalamuhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap para penghuni surga. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya, mimma la yuhsa, yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Mimma la yuhsa di sini maksudnya dalil-dalil tersebut sangat banyak sekali. Ya, coba kita perhatikan kalau dalam lafaz Arabik dari kitab ini, ya. Jadi wa kalamuhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap penghuni surga. Kemudian diterjemahnya dan yang lainnya. Dan yang lainnya itu maksudnya dan masih banyak hadis-hadis atau nas-nas yang lain yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan akan sifat berbicara atau berfirman bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas insyaallah sama sekalian ya. Ini akhir dari pertanyaan yang ke-60 tentang contoh sifat dzatiyah di dalam hadis. Ya. Sifat dzatiyah, sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah termasuk di sini sifat berfirman atau berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat dzatiyah sekaligus fi'liyah. Dzatiyah sekaligus fi'liyah. Fi'liyah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kapan saja Dia kehendaki. Nah, baik, kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang ke-61. Ya, pertanyaan yang ke-61. Ma mithalu sifatil af'al minal kitab. Ya, apa contoh sifat-sifat fi'liyah? Sifat-sifat yang kapan saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, sifat-sifat tersebut maka akan ada. Ya, dulu definisinya sifatul af'al artinya kullu sifatin tata'allaq bi masyiah wa iradati. Sifat yang bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat dzatiyah sudah, sekarang masuk kepada sifat fi'liyah. Apa contoh sifat-sifat fi'liyah dalam Al-Qur'an? Sifat-sifat yang mana bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau dalam Al-Qur'an firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma stawa ilas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
beristiwa di atas langit. Ya, di sini lebih tepatnya, kemudian Allah beristiwa di atas langit. Ya, kemudian Allah beristiwa di atas langit. Ya, kita lihat dalam surat terjemahnya ya, Al-Baqarah ayat yang ke-29, kelengkapan dari ayat tersebut. Kita lihat di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini ayat 28 ya sebelumnya. Kaifa takfuruna billah? Ya, bagaimana kalian itu ingkar kepada Allah? Bagaimana kalian enggak beriman kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dahulunya kalian itu mati. Maksudnya mati itu enggak ada. Belum diciptakan. Ya, kita semua 100 tahun yang lalu enggak ada semua. Belum diciptakan. Fa'ahyakum, lalu Allah Subhanahu wa taala mengadakan kalian, Allah hidupkan kalian. Ya, sekarang ini kita hidup. Sekarang ini kita ada di dunia. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan matikan kalian. Pasti akan mati satu saat. Tsumma yuhyikum, kemudian nanti satu saat Allah akan hidupkan lagi kalian. Ini setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dan itu ucapan kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Coba kita perhatikan ya, ayat 28 ini ringkasan kehidupan. Dulu enggak ada, lalu Allah adakan, lalu Allah akan matikan, lalu Allah akan hidupkan lagi kita, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Inilah keindahan bahasa Al-Quran dan keagungan bahasa Al-Quran, yaitu Allah ringkaskan kehidupan dalam satu ayat. Dulu enggak ada, kemudian ada di dunia, kemudian akan mati di dunia juga, di bumi ini, kemudian akan dihidupkan juga dari bumi ini, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Lalu ayat 29-nya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian seluruh apa yang ada di bumi ini. Ya, artinya supaya kita menjadi khalifah di muka bumi, Allah jadikan bagi kita segala fasilitas. Ada air, ada udara. Yang itu semua nggak ada di tempat lain, nggak ada di planet lain sama sekalian. Karena itu Allah, hikmah dari Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan Nabi Adam ke bumi, tidak ke planet yang lain. Karena memang di bumi ini Allah sediakan segala fasilitas. Ya, ada pohon, ada tumbuhan, ada sumber-sumber kehidupan, yang dengan itu manusia bisa hidup, kan gitu ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dunia ini ada yang mengatur. Ada yang menginginkan, ada yang mengatur kehidupan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia tidak bisa lepas ya daripada keterikatan dengan yang Maha Kuasa. Dan ada yang ngatur ini ya, tiba-tiba pagi, tadi subuh, ya nanti siang, lalu sore, kan gitu ya. Tidak akan terbalik. Ya, sekarang tidak mungkin malam, pasti pagi. Ya, ini tidak terjadi dengan sendirinya. Dialah yang Maha mengatur. Nah, supaya kita bisa bernafas dikasih udara. Ya, kalau kita naik pesawat itu ada ruang hampa udara. Ya, kenapa? Karena kita sudah semakin menjauh dari bumi. Tapi di bumi ini Allah kasih semua udara. Kalau nggak ada sebentar saja kita mati. Allah kasih udara. Nah, kita perlu air, Allah kasih air. Ya. Tsumma istawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa ila sama. Ya, kita kembalikan kepada tafsir ya para ulama. Di sini saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang ayat ini, ai qasada ila sama. Ya, jadi makna istiwa dalam ayat ini qasada ila sama. Qasada ila sama, Allah menuju ke langit. Ini juga tidak boleh kita fikirkan. Tidak boleh kita kiaskan dengan makhluk, tapi kita imani sebagaimana adanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kalian seluruh apa yang ada di bumi, kemudian Dia istawa ila. Di sini bukan istawa ala, tapi istawa ila. Ada dalam ayat yang lain ala. Ar-Rahmanu ala al-'arsy istawa. Kalau di ayat ini ila, tsumma stawa ila. Nah, bagaimana menafsirkan ini? Kita lihat penjelasan ulama, yaitu qasada ila. Qasada ila sama. Allah menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu 7 lapis.
Ini ya dalam ayat fasawwahunna sab'a samawat. Allah jadikan langit itu jumlahnya ada 7. Ya, ada satu langit dunia, berikutnya ada langit di atasnya, berikutnya ada langit di atasnya, dan ini dilewati oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ya, ketemu di langit pertama dengan nabi-nabi tertentu, kemudian di langit yang kedua, langit yang ketiga ketemu sampai Nabi Musa alaihissalam, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kan begitu ya. Jadi Allah jadikan langit-langit itu tidak hanya 1 tapi 7. Ini kita imani. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, fasawwahunna, ya, kata Imam Ibnu Katsir, fasawwahunna ay fa khalaqas samaa sab'an. Ya, jadi Allah ciptakan langit itu berjumlah 7. Ya, was-sama huna ismu jinsin, ya. Jadi langit di sini nama bagi langit itu sendiri, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ai wa ilmuhu muhitun bi jami'i ma khalaq. Maksudnya ilmunya Allah meliputi segala yang Dia ciptakan. Ya, karena Allah ciptakan kita, pasti Allah tahu apa yang ada pada diri kita. Segala detail-detailnya Allah tahu. Karena Allah ciptakan langit dan bumi, Allah pasti tahu segala tentang langit dan bumi. Dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Kemudian di ayat yang lain jamaah sekalian, istiwa menggunakan kata bantu ala. Ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba kita lihat di Al-Qur'anul Karim. Ya, misalnya dalam surat Al-A'raf 54. Ya, Al-A'raf 54 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam waktu 6 masa, dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, coba diperhatikan lafaz setelah istawa di sini menggunakan kata ala, beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa haqiqiyan. Ya, kita meyakini istiwa Allah haqiqiyan sesuai dengan kemahamuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jal, tidak serupa dengan makhluknya. Ini penetapan salah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang termasuk sifat fi'liyah. Nah, bagaimana istiwanya? Nah, ini pertanyaan yang tidak ditanyakan. Dulu Imam Malik ditanya, lalu beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu telah diketahui maknanya. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Kenapa kok wajib? Karena ayat menjelaskan demikian. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah sesuatu yang bid'ah. Bid'ah maksudnya sesuatu yang baru yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi kita mengimani apa adanya tanpa memikirkan atau menanyakan bagaimana, tapi kita menetapkan makna istiwa adalah beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahar, Allah menutupkan malam kepada siang, yatlubuhu hafitha, yang mengikutinya dengan beriringan atau dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, matahari, bulan, ya, bintang-bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr, ingatlah, bagi Allah lah menciptakan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah Rabb sekalian alam. Bisa dicatat ya, Al-A'raf 54 ya, salah satu dalil tentang istiwa. Dalil yang lain adalah dalam surah Yunus ayat yang ketiga tentang istiwa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Ya, di sini pada tengah ayat tsumma istawa 'alal 'arsy sama lafadznya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Surah Yunus ayat yang ketiga.
Kemudian yang berikutnya surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amad. Allah lah yang telah mengangkat langit-langit bighairi amad, tanpa tiang. Coba perhatikan, bangunan di dunia ada tiangnya. Langit Allah ciptakan nggak ada tiangnya. Subhanallah ya, nggak ada tiangnya. Kita menuju ke ujung dunia, kita lihat ke atas, nggak ada tiangnya langit itu. Namun Allah SWT jadikan langit bertahan, tidak jatuh. Siapa yang menahan? Allah SWT. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma, ya, sampai akhir ayat. Ar-Ra'd ayat yang kedua. Kemudian dalil yang lain, surah Thaha ayat yang kelima. Surah Thaha ayat yang kelima, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, ini sebagian dalil-dalil sama sekalian yang menunjukkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil salah satu ayat tadi ya, sebagai penutup, yaitu tentang surah Thaha ayat yang kelima. Ya, kita lihat di dalam salah satu tafsir para ulama. Ya, di sini kita ambilkan dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala tentang surah Thaha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa alladzi huwa arfa'ul makhluqat. Ya, jadi Allah beristiwa di atas arsy, yang mana arsy itu kata beliau makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling luas. Ya, jadi arsy-Nya Allah itu lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Paling tinggi, paling besar, paling luas arsy-Nya Allah. Kemudian makna istawa, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, istiwa'un yaliqu bi jalalih. Jadi istiwa Allah yang sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemahabesarannya, sesuai dengan keindahannya. Fastawa 'alal 'arsy wahtawa 'alal mulk. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, wahtawa 'alal mulk, dan Allah Subhanahu wa taala maha memiliki kerajaannya, maha menguasai kerajaannya. Artinya Allah itu beristiwa di atas arsy dan Allah maha mengetahui, maha memiliki, maha mengetahui segala makhluknya, segala kerajaannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Milik Allah lah langit-langit, bumi, dan apa yang di antara keduanya. Karena itu dalam sujud kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ini salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Allah itu al-ali, yang maha tinggi. Allah maha tinggi zatnya di atas arsy-Nya, tapi Allah maha dekat dengan ilmunya. Allah tidak bercampur dengan makhluknya, dan dia Allah maha mengetahui akan hamba-hambanya. Gitu ya. Jadi prinsip ahli sunnah, Allah maha tinggi dengan ketinggiannya, namun Allah maha dekat dengan ilmunya. InsyaAllah ini kesimpulan sama sekalian dari pembahasan tentang ayat yang pertama, tentang keyakinan bahwasanya istiwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hakikatnya, namun kita tidak mengetahui bagaimananya. Kita tetapkan apa adanya sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kita sebutkan, dan juga keterangan-keterangan dari para ulama. Dan ini insyaallah adalah prinsip keyakinan yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis dan keterangan para ulama salaful ummah. Baik, kita cukupkan jemaah sekalian sampai di ayat yang pertama. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dan para ulama yang telah kami sebutkan bermanfaat ya untuk diri saya dan para jamaah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang murni dan berakidah ahli sunnah wal jamaah yang semuanya berlandaskan dari dalil-dalil Quran maupun as-sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.